Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada pagi hari yang cerah ini, apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Coba perhatikan teman di sebelah dan belakang kalian. Ya, ada siapa yang tidak masuk hari ini? Nabila. Nabila kenapa? Ada yang tahu Nabila kenapa tidak masuk hari ini? Oh, ternyata Nabila sakit diare. Baik-baik. Ada lagi yang tidak masuk hari ini? Hanya Nabila saja. Oke. Sekarang kita doakan dulu semoga Nabila cepat sembuh dan bisa kembali ke kelas untuk belajar bersama kita lagi ya. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Baik, boleh Andrea pimpin doanya ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, sekarang kalian bisa tolong lihat ya di bawah meja dan di bawah kursi kalian. Apakah ada sampah di sana? Coba dilihat dulu ya. Kalau ada sampah, nanti sampahnya dibuang ke tempat sampah ya, boleh ya? Ayo. Sudah semua? Sudah, oke. Sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Maju Tak Gentar. Semuanya boleh berdiri dan ikut bernyanyi ya. Ayo semangat ya, masih pagi ini harus semangat, oke? Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Ya anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya hidup bersih dan sehat. Bagaimana kira-kira caranya hidup bersih dan sehat? Kita harus membersihkan diri. Nah, membersihkan diri. Ngomong-ngomong tentang membersihkan diri, anak-anak di sini tahu nggak sih apa saja yang termasuk di dalam diri kita yang harus dibersihkan? Coba acungkan tangannya. Iya, Feby. Mulut. Ada lagi? Ada. Oh, rambut, Bu. Iya, betul. Ada lagi? Tangan.
kaki, betul semua ya anak-anak. Jadi itu semua adalah anggota tubuh kita yang harus dibersihkan. Bagaimana kalau tidak dibersihkan? Tentunya akan menjadi sarang kuman dan penyakit begitu. Nah, untuk itu mari kita bahas satu persatu ya. Iya, yang pertama ada kebersihan rambut. Kita mulai dulu dari atas ya anak-anak. Kira-kira nih, kalau kita tidak menjaga kebersihan rambut kita dengan baik, kira-kira masalah apa yang akan muncul? Ya, rambutnya gatal, ya kulit kepalanya gatal, rambutnya rontok, rambutnya kering, betul ya, banyak kutunya, betul, betul sekali anak-anak, betul. Nah, tadi betul kata anak-anak ya yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama ada rambut kering. Betul, rambut kering itu menjadikan rambut kita mudah patah ya anak-anak. Yang kedua itu ada rambut rontok. Kalau anak-anak nih pada lagi nyisir, terus disisirnya pas dilihat, "Oh, Bu, kok ada rambutnya? Ya ini rambut saya kenapa ya, Bu?" Berarti rambutnya rontok karena tidak dijaga ya. Yang selanjutnya ada kulit kepala gatal. Iya, kulit kepala kamu akan gatal kalau kamu tidak menjaga kebersihan rambut kamu, karena nanti semua asap, debu, bakteri, kuman itu akan menempel di kulit kepala, nanti menjadikan apa, kulit kepalanya gatal. Kalau terus-terusan digaruk itu kulit kepala nanti akan iritasi, merah-merah, itu nanti perih, luka kulit kepala kalian kalau tidak menjaga kebersihan rambut begitu. Nah, yang selanjutnya juga ada apa? Ini apa coba? Lihat, kutu. Benar ya, kutu. Kutu ini apa sih rasanya kalau ada di kepala kalian? Gatal, perih gitu ya, inginnya garuk-garuk aja gitu karena gatal kan ya kutu ini. Coba lihat nih, di kutu ini kan sebenarnya hewannya kecil tapi dia itu menggigit ke kulit kepala. Nah, kutu ini menggigit di kulit kepala. Coba lihat, makanan kutu ini apa? Lihat perutnya warna merah, makanannya adalah darah kita. Makanya waktu pas digigit sama kutu nih kulit kepala kita tuh pasti gatal dan sakit. Bu, nggak apa-apa kalau kutunya cuma ada satu. Tadi, Bu, nggak apa-apa kalau misalkan kutunya cuma satu, kan kutunya kecil, cuma satu. Nggak apa-apa dong, Bu. Nggak boleh, tetap. Nanti kalau kutu itu hidup lebih lama di rambut kalian, nanti nih kutu itu beranak. Lihat ya gambar sebelahnya nih. Kutu itu jadi banyak, nanti akan membuat kepala kalian gatal-gatal. Nah, kutu ini yang membuat kepala kalian gatal-gatal selain virus, selain bakteri ya, selain apa tadi, kotoran yang mengendap di kepala. Nah, akibat dari kotoran itu muncullah kutu. Jadi kita harus benar-benar menjaga kebersihan rambut kita agar terhindar dari apa tadi, rambut rontok, rambut kering ya, gatal-gatal, dan yang ini yang lebih parah adalah hewan kutu. Begitu anak-anak. Nah, muncul pertanyaan, Ibu, kita kan harus menjaga kebersihan tubuh kita, harus menjaga kebersihan rambut kita. Gimana caranya? Oh, jangan khawatir anak-anak. Siapa di sini yang setiap harinya mandi? Iya, semuanya pasti mandi ya, semuanya pasti mandi. Nah, mandi itu adalah salah satu cara untuk membunuh kuman di badan dan rambut kita. Apalagi kalau kita mandi sekalian keramas ya, jadi rambut kita bersih dari penyakit dan bakteri gitu. Yang selanjutnya, yang kedua ada kebersihan telinga. Kebersihan telinga ya anak-anak, jadi telinga juga penting untuk kita bersihkan dengan rutin. Walaupun telinga itu tidak terlihat ya, di dalamnya itu tidak terlihat kotor, tetapi adanya debu yang masuk ya, kotoran-kotoran yang masuk dari luar itu harus dibersihkan. Agar apa? Agar tidak menghambat suara yang masuk. Kalau misalkan nanti telinga kalian tidak dibersihkan, nanti bisa-bisa kalian tidak bisa mendengar dari luar.
Nah, ini bisa dilihat ya anak-anak. Lihat, ini telinganya kotor. Telinganya ketutupan nih, lubangnya ini ketutupan. Kalau misalkan lubang ini ketutupan, kita tidak bisa mendengar suara dari luar. Loh, kenapa, Bu? Karena suara itu, kenapa kita bisa mendengar suara melalui telinga? Nah, suara itu lewat mana masuknya? Lewat telinga, di lubang itu. Kalau lubang itu tertutupi kotoran, kalian tidak akan bisa mendengar suara. Nah, kalau misalkan telinga kita tidak sering dibersihkan, maka telinga kita akan menjadi sarang kuman. Nah, tidak baik ya, karena kuman itu dapat menyebabkan segala macam penyakit. Gitu anak-anak. Selanjutnya, Ibu, gimana sih cara bersihin telinga yang baik dan benar gitu ya? Nah, anak-anak di sini kan umurnya masih kecil, masih kelas 2 SD. Jadi, gimana caranya untuk membersihkan telinga itu pakai alat yang aman. Bisa pakai cotton bud ya. Nanti yang bersihin telinga kalian itu adalah ibu atau ayah kalian gitu ya. Jadi jangan dibersihkan sendiri. Nanti takutnya kalau dibersihkan sendiri, kalian tidak bisa melihat kotoran yang ada di dalam telinga kalian. Nanti kotorannya malah masuk ke dalam. Nanti kalau misalkan kotoran udah masuk ke dalam, nggak bisa diambil, nanti kalian korek-korek sendiri, nanti malah luka telinganya. Kalau telinganya udah luka, nanti iritasi, infeksi, itu malah menjadi sarang kuman, menjadi penyakit baru. Nah, kalau sudah seperti itu, gimana caranya untuk membereskannya, untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, kita harus datang ke dokter, ke ahlinya, ke dokter telinga untuk membersihkan telinga kita nih yang kotor, yang iritasi tadi gitu. Jadi penting ya kita untuk menjaga kebersihan telinga kita, walaupun dia tidak terlihat nih, telinga kita tidak terlihat nih di dalam, tapi fungsinya penting. Kalau kita telinganya kotor, nanti kita nggak bisa dengar gimana. Jadi kita harus membersihkan telinga, betul. Nah, yang ketiga, coba lihat ini ada apa? Menjaga kebersihan mulut dan gigi. Betul ya, kenapa mulut dan gigi harus kita bersihkan? Karena nih, anak-anak setiap hari pada makan kan? Ya, makan ya pasti. Nah, kita memasukkan sesuatu ke mulut, nanti dia di sana nyelap di gigi ya, nyelap di gusi, mungkin di bawah lidah. Itu kenapa kita harus membersihkan mulut dan gigi kita secara rutin agar tidak ada kuman-kuman yang tertinggal akibat sisa makanan. Begitu. Nah, apa sih Bu akibatnya kalau kita tidak rajin menggosok gigi? Nah, bisa dilihat sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita itu akan berubah menjadi bakteri, menjadi kuman yang akan merusak mulut kita, merusak lidah kita, gigi kita, gusi kita, mungkin juga merusak tenggorokan kita. Nah, hal tersebut akan menyebabkan nafas kita ini menjadi bau. Kita akan menjadi orang yang bau mulut. Kenapa? Ya karena mulut kita penuh dengan bakteri dan kuman. Jadi kita penting juga untuk menjaga kebersihan mulut agar tetap sehat dan bersih. Tadi bau mulut. Sekarang ada apa? Giginya bolong-bolong. Giginya bolong ini kenapa? Karena kotorannya mengendap, memakan gigi-gigi kita. Akhirnya gigi kita jadi bolong, atau gusi kita jadi luka akibat dimakan oleh kuman-kuman itu. Kan jadi sakit ya. Kalau gigi kita bengkak, gusi kita bengkak, itu kita harus kemana? Akhirnya harus ke dokter ya kan. Nanti diobatin sama dokter giginya. Nah, kalian pasti gak mau kan mengalami hal tersebut ya kan. Kita kan maunya sehat, makanya kita harus menjaga kebersihan diri kita begitu. Ibu, gimana sih caranya untuk membersihkan mulut kita? Yang pertama apa? Kumur-kumur ya. Yang kedua adalah sikat gigi. Tentu saja sikat gigi ini penting untuk membersihkan kuman-kuman di dalam mulut kita. Karena dengan menyikat gigi kita,
kuman-kuman yang menempel di sela-sela gigi dan di gusi kita akan terbawa oleh sikat yang menggosok mulut kita. Ya, jadi itu penting untuk menyikat gigi kita agar kuman-kumannya hilang terbawa busa pasta gigi. Begitu anak-anak. Jadi kita harus rajin untuk menyikat gigi setiap hari agar kuman-kuman di mulut kita hilang. Betul begitu? Tuh. Yang keempat, menjaga kebersihan tangan dan kuku. Anak-anak di sini ada yang tahu nggak kenapa penting untuk menjaga kebersihan tangan dan kuku kita? Ya, betul. Karena tangan dan kuku kita ini digunakan untuk memakan, ya kan? Kita memasukkan makanan ke mulut menggunakan tangan, betul. Kalau tangan kita tidak bersih, kita tidak menjaga kebersihan tangan kita, otomatis bakteri-bakteri, kuman-kuman yang menempel di tangan ini saat kita memasukkan makanan ke mulut akan terbawa bakteri dan kuman yang masuk ke mulut, terbawa oleh makanan, akhirnya terbawa ke dalam, yang akan mengakibatkan apa coba? Nih lihat selanjutnya ya. Nah, lihat ya di nomor 1 itu dilihat tangan kita nih kalau tidak membersihkan tangan itu isinya kuman, bakteri ya, pokoknya banyak virusnya ya. Itu tidak baik. Nah, lalu kita memasukkan makanan nih ke mulut kita. Kita makan lewat tangan yang tidak dibersihkan, masuk nih ke mulut dia ya. Makanan yang sudah berada dalam mulut kita ini sudah menyampur dengan bakteri karena kita tidak mencuci tangan. Saat dimakan beberapa saat kemudian kita akan merasakan sakit perut karena bakteri sudah masuk ke dalam perut dan mengakibatkan sakit gitu. Ya. Nah, itu sebabnya setiap hari Senin ibu selalu memeriksa kuku-kuku kalian, dilihat apakah kukunya panjang atau tidak, karena kalau kuku kalian panjang nanti bisa-bisa bakteri dan kuman itu masuk ke kuku kalian yang panjang ini. Nah, kalau bakteri dan kuman masuk ke kuku kalian dan kalian pakai makan, seperti tadi akibatnya kalian akan merasakan sakit perut ketika sehabis makan. Itu kenapa kita penting untuk menggunting kuku, karena kuku adalah bagian dari tangan gitu ya, harus dibersihkan juga. Nah, gimana caranya, Bu? Yang pertama harus cuci tangan. Kalian akan melakukan apapun kalian harus cuci tangan. Kalian mau makan harus cuci tangan. Kalian mau minum harus cuci tangan. Kalian habis melakukan sesuatu harus cuci tangan. Misalkan Aldi habis bermain bola di lapangan, itu harus cuci tangan. Lalu misalkan Lia habis bermain bulu tangkis di lapangan begitu ya bersama Adel misalkan, itu harus cuci tangan karena tangannya penuh dengan kuman dan bakteri. Jadi kita harus sering-sering untuk mencuci tangan kita. Nah, yang selanjutnya adalah potong kukunya. Potong kuku ini penting karena tadi Ibu bilang agar apa? Agar kuman dan bakteri itu tidak masuk ke dalam kuku kita yang panjang. Akhirnya kita harus memotong kuku kita agar kuman dan bakteri ini tidak punya tempat di tangan kita. Begitu. Nah, anak-anak sudah paham ya semua tentang pentingnya kita untuk menjaga kebersihan tubuh kita. Kalau kita tidak menjaga kebersihan tubuh kita, apa yang akan terjadi? Penyakit akan datang, betul, tubuh kita tidak akan sehat. Betul. Jadi di sini anak-anak sudah paham ya kenapa kita harus menjaga kebersihan tubuh kita, karena itu sangat penting untuk kesehatan. Betul sekali. Nah, hari ini cukup sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu besok. Jangan lupa kerjakan PR-nya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.